Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala din Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Jamaah keluarga besar kaum muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita berupa kenikmatan lahir dan batin. Allah berikan kita kemampuan, Allah berikan kita kesempatan, dan Allah berikan kita kemampuan untuk dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Kemudian kita lanjutkan kegiatan kita dengan bersama-sama melaksanakan talabul ilmi. Kita belajar bersama-sama dalam rangka kita berupaya untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita tentunya Allah berikan dengan fadilah-fadilah atau keistimewaan yang amal-amal yang kita lakukan ini, Allah berikan kita keberkahan hidup. Keberkahan hidup, kemudian Allah berikan kita keselamatan, dijauhkan dari berbagai macam kesulitan-kesulitan dalam hidup di dunia ini, dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya di dunia ini, dan kemudian Allah juga lindungi kita semua dari azab api neraka insyaallah. Amin. Pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan bab tawakal. Tawakal. Yang perlu kita pahami para jamaah, tawakal ini dalam pandangan kita bukan hanya sekedar akhlak, tapi tawakal ini juga merupakan akidah. Maka salah dalam memahami makna tawakal ini akan berbahaya. Bisa berimbas pada kesalahan akidah kita atau kesalahan keyakinan kita. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Maka kesalahan dari segi tawakal ini bisa terjerumus pada kesyirikan. Maka pentingnya kita memahami tentang definisi daripada tawakal itu sendiri. Melalui kajian ini insyaallah kita akan bahas apa itu tawakal. Jadi, dan itulah tawakal itu bukan hanya sekedar akhlak, tapi juga akidah tadi saya katakan. Seperti Allah firmankan di Quran surat Al-Anfal ya, surat 8 Al-Anfal ya. Di ayat yang kedua, innamal mu'minuna amanu apa di Al-Anfal idza dzukira wajilat qulubuhum ya. Innamal mu'minuna amanu idza dzukira wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatu imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Quran surat Al-Anfal ya. Al-Anfal itu surat yang ke-8. Jadi orang yang beriman itu ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukiral ladzina innamal mu'minuna idza dzukiral ladzina idza dzukiral wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat Allah bertambah keimanan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb-nya, hanya kepada Tuhannya dia bertawakal. Ya, jadi hanya kepada Allah saja dia bertawakal. Saya akan awali dulu dengan Quran surat
Al-Balad surat 90 ya, ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami menciptakan manusia itu dalam Kami menciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan susah payah manusia itu. Artinya manusia itu Allah ciptakan dalam kondisi banyak masalah. Ya. Melalui ayat ini, Quran surat Al-Balad ayat 4 ini, ya benar Pak ya? Ya. Allah ciptakan kita selalu ada masalah hidup ini. Ya, ada masalah. Siapapun dia, baik orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat jelata, yang gendut, yang kurus, semua bermasalah hidup ini. Semua bermasalah. Memang hidup ini kita harus menghadapi masalah. Cuman mungkin beda. Kalau orang kaya sama orang miskin itu masalahnya beda mungkin. Kalau orang miskin masalahnya ekonomi biasanya. Iya. Kalau pas lagi banyak kondangan nangis. Kalau pas giliran bayar sekarang sekolah nangis, itu kira-kira beda. Tapi bukan berarti orang yang kaya itu nggak bermasalah. Karena ternyata Bapak Ibu sekalian, karena ternyata harta itu adalah fasilitas hidup, dan fasilitas itu nggak menjamin orang bahagia. Ya, jadi harta, pangkat, jabatan itu cuma sarana saja, sarana hidup. Cuman fasilitas hidup. Kalau kita punya banyak fasilitas hidup, hidup kita hanya mudah itu saja. Jadi kalau kita punya banyak fasilitas, hidupnya cuma mudah gitu. Tapi belum tentu bahagia. Betul nggak? Apalagi dari BKP sini. Kalau nggak punya fasilitas hidup payah nggak? Payah. Jadi fasilitas hidup itu gunanya cuma mempermudah hidup kita, tapi belum tentu bahagia. Gitu. Tapi ada juga kesulitan-kesulitan ketika dia banyak fasilitas. Saya mohon maaf, saya melihat sebuah video gitu. Presiden Erdogan mau minum gitu, dia pilih-pilih bahkan sembarangan. Presiden itu kalau mau minum tidak sembarangan, nggak semua orang kasih minum itu diterima, bisa nggak? Ya. Kalau kita di pinggir jalan sana beli cendol dawet itu udah nggak apa-apa itu kan? Gitu. Jadi begitu, ada saja masalahnya. Jangan dikira, enak ya jadi presiden, enak jadi pejabat. Mau berkunjung ke sini sendirian, boleh nggak presiden kayak itu? Nggak boleh. Harus steril tempatnya, disurvei dulu kan gitu. Kalau Pak Haji Manan kesini ya bebas saja kan gitu. Kapan saja bebas gitu. Artinya begitu. Manusia itu memang, ya, manusia itu diciptakan oleh Allah untuk menghadapi masalah. Jadi siapapun punya masalah. Kalau orang Jawa bilang cuma berusaha sinawang wae. Enak loh kayaknya, kayak jadi Pak Firman itu kayaknya enak loh. Sekali suntik sekian gitu misalnya kan. Kata Pak Firman, enak loh jadi. Cuma salah sinawang aja. Ya. Manusia itu senantiasa dalam masalah. Jadi ternyata manusia itu dalam masalah. Jadi manusia kira-kira gambarnya gini, ya. Jadi jalan hidup manusia selalu ada masalah. Sejak kita dilahirkan di dunia ini sampai mati, itu kita dalam rangka menghadapi masalah. Jangan dikira selesai masalah ini kemudian bebas. Kalau seandainya saya nanti udah bisa bikin rumah, aduh udah gak masalah lagi. Tidak ada lagi masalah. Selesai masalah yang baru, datang masalah berikutnya. Dan tugas kita di dunia ini memang menghadapi masalah. Sampai kapan kita? Sampai menemui ajal. Terus setelah mati ada masalah gak? Kalau orang itu hidupnya bermasalah, lebih bermasalah lagi di sana. Kalau di dunia ini dia orang yang bermasalah, tahu kan maksudnya orang yang bermasalah? Maka di sini masalahnya lebih berat.
Tapi kalau memang dia orang yang baik, taat pada Allah, insya Allah betul-betul istirahat di sana. Udah gak mikirin kondangan lagi nih, udah. Alhamdulillah. Udah gak mikirin kerja lagi. Udah gak mikirin ngaji lagi. Udah gak mikirin sholat lagi, udah. Dia istirahat setelah kematian. Makanya sering saya katakan, ada orang yang betul-betul istirahat dari dunianya ketika mati itu. Yuk kita antarkan ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kayaknya betul juga ini. Tapi ada juga dunia yang istirahat darinya. Kata dunia, alhamdulillah dia sudah nggak ada lagi. Andaikan ada motor kita mogok di sana, ditinggal juga nggak apa-apa lagi, sudah. Dunia istirahat darinya. Yang lebih parah lagi, orang lebih bermasalah itu adalah ketika keluarganya, istri dan anaknya, alhamdulillah bapakku sudah nggak ada lagi. Ada nggak semacam itu? Saking dolimnya kepada keluarganya. Jangan sampai terjadi begitu. Itu orang masalah berat banget. Atau kita start masalah ini. Kita ngomong masalah. Kayaknya ada masalah ini kayaknya. Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kita pahami di sini ya. Ternyata dalam perjalanan hidup ini kita menghadapi masalah-masalah dan tidak ada persimpangan-persimpangan ini selalu pasti ditongkrongi setan di sini, pasti Pak. Dalam garis-garis ini, jadi dulu kita belum bahas masalah pemakan, masalah aja belum, ini panjang banget ya, nggak apa ya. Jadi dalam setiap garis-garis ini gambaran kehidupan kita. Ini mesti di sini ditongkrongi oleh setan ini. Nah ini kesempatan baik betul buat setan untuk menyimpangkan manusia. Nah, ingat Pak, perhatikan betul. Setiap garis-garis ini di sini nongkrong setan, minal jinnati wanas, dari jenis jin dan dari jenis manusia. Contoh misalnya, masalah apa Pak? Kehilangan. Setan nongkrong ini. Di sana orangnya pintar banget, bisa melihat dia. Nanti diputar geling. Mana Pak? Pak Saudara. Pak Saudara tahu tak putar geling? Yang lain nggak usah dikasih tahu, biarin aja Pak Saudara yang tahu. Itu setan menyimpangkan kita dari segi akidah. Yang terjadi hilang sapi sak kandange. Apalagi di bahasanya. Sudah sapinya hilang, ya. Katanya diputar geling tadi itu, akidah kita hancur berantakan. Alhamdulillah. Datang ke paranormal maksudnya. Jadi setan ini begitu, minal jinnati wanas. Masalah apa lagi yang masih muda, masalah rumah tangga. Berantakan terus rumah tangganya. Datang sama orang pintar. Tapi Pak Kiai di sana. Ustadz lagi. Sampai di sana malah diakali lagi sama kiainya. Ya, begitu kira-kira. Ya. Jadi paham ya? Jadi ternyata, nah bagaimana solusinya dalam Islam itu? Quran dalam masalah ini baru kita masuk bab tawakal. Quran surat At-Talaq itu 65 ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu fahuwa hasbuh. Ya. At-Talaq itu surat yang ke-65 Pak. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ya. Maaf ya. Itu tadi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya, ya. Jadi Allah akan selesaikan persoalan-persoalan. Di ayat sebelumnya, ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan keluarkan jalan apa dari kesulitan-kesulitan hidupnya, akan dikeluarkan dari persoalan-persoalan hidupnya. Jadi kuncinya adalah kita ketika kita berhadapan dengan masalah, maka kita bertawakal. Nah sekarang kita bahas apa itu tawakal. Saya katakan tadi, tawakal ini di
di samping ini akhlak juga akidah. Maka kesalahan dari segi akidah itu membahayakan buat kita. Kesalahan dari kita mendefinisikan tentang tawakal itu akan berbahaya buat akidah. Tawakal itu pertama adalah keinginan. Yang kedua, amal, berbuat. Dalam bahasanya sunatullahnya. Kemudian ada keyakinan kita. Kemudian hukum Allah di atas segalanya. Ya. Baik, dari pertama kita. Yang pertama, orang bertawakal itu, ya ini komponen-komponen ya bahasanya ini kira-kira. Yang perlu kita perhatikan, pertama keinginan. Ya. Jadi ketika punya masalah, contoh misalnya masalah kesehatan tadi ini, dia punya keinginan untuk sembuh. Ya. Ada keinginan untuk sembuh atau keluar dari masalah itu. Masalah ekonomi, dia punya keinginan. Kalau sudah gak punya keinginan, ya namanya udah gak punya keinginan. Loh, misalnya pingin urip, nah itu udah lain lagi dah. Ya. Jadi dia memang kuat banget semangat keinginannya untuk sembuh itu. Atau ingin keluar dari persoalan ekonominya, dia kuat banget. Ya. Jadi kuat banget keinginannya itu untuk keluar dari persoalan-persoalan hidupnya itu. Nah ini perlu tanamkan betul keinginan ini. Tapi jangan cuma punya keinginan, harus dibuktikan dengan perbuatan. Dibuktikan dengan amal. Karena itu sunatullahnya. Kalau bahasa kita kausalitas ya, sebab akibat. Kalau ingin punya duit ya kerja gitu. Kalau memang ingin sembuh dari penyakitnya berobat. Itu sunatullah. Sebab akibatnya begitu. Jadi nggak hanya punya keinginan yang kuat, tapi nggak dibuktikan dengan perbuatan. Menghayal saja. Ingin banget makan ayam geprek, berpingin kok. Ya gimana caranya? Berusaha supaya kita bisa makan ayam geprek misalnya gitu. Ya, ada upaya. Ya Allah, ingin banget ini anak-anakku bisa menjadi para penghafal Al-Quran, bisa. Bagaimana upaya kita? Ya, kita wujudkan dengan perbuatan yang sungguh-sungguh. Nanti kita akan berikan contoh-contoh yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam bertawakalnya. Bersungguh-sungguh. Nah, penuh keyakinan jika Allah menghendaki akan terjadi. Jika Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Sebuah keinginan yang kuat dibuktikan dengan perbuatan yang maksimal, yang sungguh-sungguh, dengan mengerahkan segenap kemampuan yang kita miliki untuk mendapatkan hasil atau keinginan yang kita inginkan tadi itu. Kemudian di dalam hatinya penuh keyakinan kalau seandainya Allah berkehendak pasti terjadi. Kalau Allah nggak berkehendak nggak akan terjadi. Itu keyakinan. Jadi dia dalam bekerja itu tenang betul, nggak panik. Ya. Jadi nggak panik dia. Jadi betul-betul dia dalam kondisi yang stabil batinnya. Ya, sudah bekerja semaksimal mungkin. Kalau Allah berkehendak terjadi, kalau Allah nggak berkehendak nggak terjadi. Pengen panen kacang tanah misalnya, tanam dia, pupuk,
kasih obat dan seterusnya, siram, itu maksimal namanya. Dalam hatinya, kalau Allah berkehendak panen, kalau Allah nggak berkehendak nggak panen. Bukankah banyak orang yang nanam kemudian nggak panen? Bukankah banyak orang yang bekerja kemudian ditinggal kabur oleh bosnya kemudian nggak gajian? Kalau Allah berkehendak terjadi, kalau Allah nggak berkehendak nggak terjadi. Apa ini tipis banget bedanya, Pak? Di sini pentingnya kita memahami tipis banget bedanya. Mengabaikan sunatullah atau begitu, tergantung sepenuhnya pada sunatullah, bergantung sepenuhnya pada sunatullah, syirik. Mengabaikan sunatullah sesat. Itu sama-sama salah. Ini apa? Percaya sepenuhnya pada sunatullah. Adalah syirik. Ini tipis banget tak bedanya. Mengabaikannya adalah sesat. Dan kita berlindung kepada Allah dari dua sifat ini. Kita berlindung kepada Allah dari dua sifat ini. Orang yang dia bergantung sepenuhnya pada sunatullah, obat ini loh, Pak Haji Firman ini yang nyuntik, ini yang menyembuhkan saya, manjur banget, syirik dia. Alah, nggak usah berobat, kalau memang Allah berkehendak sembuh juga, sesat dia. Tipis banget bedanya. Tipis banget bedanya. Jadi dalam hal tawakal itu memang betul, jika Allah berkehendak terjadi, kalau Allah nggak berkehendak nggak terjadi. Ada dua potret kehidupan manusia dalam Al-Quran diceritakan yang saling bertentangan. Yang pertama adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau itu berdoa mohon kepada Allah, ya Allah berikan kami akan kepadaku fasilitas hidup yang nggak akan kau berikan lagi kepada orang-orang setelah. Dan Allah berikan. Begitu diberikan oleh Allah, apa katanya? Haza min fadli Rabbi. Ini semua adalah dari Tuhanku. Ya, haza min fadli Rabbi. Liwani ashkuru am akfur. Untuk menguji diriku, apakah aku bersyukur atau aku kufur. Nabi Sulaiman. Ini semua kan pemberian Tuhanku. Bahasa kita itu. Kalau Allah berkehendak ya terjadi, kalau nggak Allah berkehendak kan terjadi. Tapi beda lagi Qarun yang juga Allah berikan harta yang nggak akan diberikan kepada orang setelahnya. Ini dua contoh manusia yang memang Allah berikan fasilitas hidup tadi. Apa kata dia? Innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua adalah hasil daripada kehebatan. Jadi dia bergantung sepenuhnya pada sunatullah. Syirik. Ini tawakal. Jadi keinginan yang kuat kemudian dibuktikan dengan amal atau perbuatan, dengan sungguh-sungguh maksimal, dengan penuh keyakinan andaikan Allah berkehendak akan terjadi dan andaikan Allah nggak berkehendak nggak akan terjadi. Nah, ingat dalam melaksanakan sunatullah ini ada namanya hukum Allah ini diutamakan, Pak. Diutamakan. Contoh misalnya begini, kita bekerja, ini kan sunatullahnya untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Pada saat di sela-sela kerja itu ada datang panggilan Allah kita untuk berhenti Pak, tinggalkan. Artinya mendahulukan hak Allah. Kata Allah, jangan kerja di sini, bahasa kita. Jangan kerja di sini, kenapa? Haram. Tinggalkan Pak. Nah, tapi kalau saya berhenti di sini, ini makan apa nanti istri saya? Nah, itu bergantung pada sunatullah. Kalau misalnya saya keluar dari kerjaan ini, nanti anak istri saya makan apa? Nah, itu namanya bergantung pada sunatullah. Jadi kalau Allah melarang pada pekerjaan itu, tinggalkan saja. Tapi tempatnya basah nanti malah lebes. Ayo. Jadi lebih mengutamakan pada hukum Allah. Contoh lain misalnya masalah kesehatan. Datang sakit, datang ke orang pintar misalnya, orang normal. Ya.
Kan barang siapa mendatangi seorang kahin dukun maka ya fatwa aja. Tinggalkan. Ya, tapi dia pakai pakai tulisan Arab, Dukun juga mengatakan yang menyembuhkan bukan saya, sing kuasa sing kan begitu. Ya. Semua juga begitu. Tapi kaifiatnya tata caranya dilarang oleh Allah, maka tinggalkan. Bukan yang penting mari, bukan yang penting kaya, dia mengabaikan hak Allah untuk ditaati. Ini yang ini. Ya. Jadi sekali lagi keinginan yang kuat untuk mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, kemudian berhentikan dengan pekerjaan yang maksimal, sunatullahnya begitu, berkeyakinan kalau Allah berkehendak akan terjadi, kalau Allah tidak berkehendak tidak akan terjadi, kemudian hukum Allah ini diutamakan, hak Allah itu diprioritaskan. Dalam kondisi apapun kita, sesibuk apapun, hak Allah dipenuhi dulu, karena Allah di atas segala-galanya. Ya. Kemudian, ya, yang berikutnya, yang ini yang paling berat terakhirnya ini, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal hambanya, Pak. Ini penting banget di ujungnya. Pada saat kita bertawakal itu, di ujung itu kita berkeyakinan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amal hambanya. Contohnya begini, ada orang yang berpikiran atau dia berprasangka, ya Allah, sudah berobat ke sana kemari nggak sembuh-sembuh juga, padahal sudah habis sawah ladang dijual semua, percuma saya berobat ke sana, hapus semua pahalanya, Pak. Yakini Bapak Ibu, ketika kita keluar dari rumah itu, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Selangkah kita pahala dari Allah, selangkah kita pahala dari Allah. Setetes bensin kita keluar, pahala terus. Keringat kita pahala. Begitu besarnya orang bertawakal kepada Allah Taala. Begitu di ujungnya, ya Allah, lah kok ya akhirnya kok nggak panen juga? Apa salah dan dosaku ya Allah? Lais alu amayaf ambalu isalu. Allah itu bukan untuk ditanya, tapi kami akan ditanya. Hapus pahala. Ini banyak sekali di ujungnya dia. Ya tadi setan itu memang nongkrong betul di sana. Orang masalah itu, Pak, ya itu seperti orang hanyut. Orang kalau sudah hanyut, apa saja dijadikan sebagai pegangan. Padahal kondisi sadar dia tahu kalau rumput itu ringkih, rumput itu lemah. Tapi dalam kondisi hanyut, dia jadi ambil saja untuk pegangannya, penting bagaimana dia diselamatkan. Nah, itulah kesempatan setan untuk menyesatkan manusia. Padahal kondisi normal kita tahu kalau rumput itu sangat rapuh, tapi kondisi kita hanyut, ya apa saja dipegang, ya apa yang dapat. Gelap mata cuma dapat rumput. Aku masih nggak paham tentang tawakal, ya apa saja dijadikan sebagai sarana untuk keluar dari masalah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Sebelum saya sampaikan contohnya, silakan dulu di komunikasi. Ada contoh-contohnya seperti apa saya selesaikan ya dulu ya dengan contoh-contohnya supaya lebih halus. Contoh yang Rasulullah SAW sampaikan, apa yang memberikan contoh kepada kita, tawakalnya Rasulullah SAW. Rasulullah itu kan punya masalah besar di Mekah dalam dakwahnya. Karena terintimidasi di Mekah itu. Beliau berusaha, bukan nggak diam saja. Sudah pasrah saja, kalau Allah nanti menghendaki kita menang, kita akan enggak begitu. Beliau cari solusi. Pertama beliau utus sahabat Ja'far bin Thalib untuk hijrah ke Habasah. Ya kan? Kemudian ke Taif juga pernah beliau lakukan untuk cari solusi, Pak. Tentang dakwah. Dipikir orang Taif ini orangnya baik-baik banget gitu kan. Namanya petani kan di sana. Saya belum pernah ke sana sih. Katanya sih. Di sana daerah pertanian pasti ya. Taif ini. Orang tani itu biasanya baik-baik banget. Kalau punya panenan akan dibagi-bagi, kita akan gitu ya. Ya Pak Sadirin ya? Iya kan? Besar satu kuih bukan gitu sayuran gitu. Dipikir orang petani ini baik-baik banget. Enggak saja sampai di sana beliau mau dilempari pakai batu. Segala upaya dilakukan sampai ujungnya Allah berikan beliau Yasrib atau Madinah. Dan enggak langsung dia hijrah ke sana, pakai strategi.
Padahal gampang bagi Rasul, ya Allah tolong hancurkan saja si kafir-kafir. Bisa kan? Tapi nggak begitu. Nggak begitu cara mengajarkan kaum umatnya. Pilih waktu yang tepat untuk hijrah. Caranya sembunyi-sembunyi. Pakai siasat. Ali, malam ini kamu tidur di kamarku karena dikepung oleh orang kafir. Siasat digunakan untuk mengelabui orang-orang kafir. Padahal bisa saja, ya Allah bukakan orang-orang itu supaya melihat saya. Bisa saja begitu, tapi pakai siasat. Kemudian untuk berangkat ke sana nggak sembarang pilih teman yang terbaik. Nggak boleh kita asal. Ini kan masalah besar ini. Mau bisnis kerjasama, pilih orang terbaik yang bisa dipercaya. Beliau pilih Abu Bakar Siddiq sebagai teman pendamping untuk berangkat ke Madinah. Waktunya dipilih. Tapi nggak pakai itu kan maksud jadi jumlah kliwon, nggak begitu. Dipilih yang terbaik itu strategi maksudnya. Ya Pak Soden itu dia yang tahu bahasa Jawa asal lagi. Kalau saya mau ngomong sama Pak Dari kan Pak Dari nggak ngerti nanti. Pon pagi kliwon lebih banyak apa tahu Pak? Nah, nggak tahu malah kan payah kan? Bukan itu yang dimaksud, bukan milih-milih hari kayak gitu menikah. Itu kan ada yang bertawakal maksud dia kan? Ya kan manusia kan berusaha kan gitu, tapi susah. Menikah tanggal Pak lainnya kok setupai. Itu ya. Tibone 18 tiba rezeki. Nah itu ya. Kembali. Jadi dipilih teman terbaik Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq sebagai teman pendampingnya. Dipersiapkan kendaraan terbaik. Onta terbaik untuk berangkat ke sana. Jangan sembarangan. Mau ke Palembang, alah kalau Allah berkehendak nanti sampai. Kalau nggak berkehendak nggak sampai. Nggak dicek-cek dulu kendaraannya. Mau ke jalan malahan. Betul-betul dipersiapkan. Ya, perbekalannya dipersiapkan. Asma binti Abu Bakar menyiapkan perbekalan beliau. Mereka berdua itu. Maka terkenal dengan perempuan yang punya dua sabuk karena di sabuknya itu diikatkan perbekalannya. Kemudian beliau juga bayar seorang petunjuk jalan, karena belum tahu jalannya ke sana, belum tahu. Zigzag ke selatan dulu, ke timur begitu caranya, untuk mengelabui orang-orang kafir. Padahal bisa beliau itu kan dulu pernah waktu Isra Mi'raj kan punya beliau orang burung kan. Kok enggak ya Allah, tolong ya Allah yang kedua kalinya burung ini aku mau ke Madinah. Wes semenit nyampe di sana. Enggak begitu. Dikejar sama orang kafir, nyopot dulu beliau ke gua Sur. Ke gua Sur ya Pak. Ke gua Sur. Itu siasat. Udah tenang saja. Kalau Allah berkehendak kita selamat. Kalau Allah nggak berkehendak kita nggak selamat. Udah nggak usah nyumput-nyumput. Nggak begitu. Nyumput dulu. Sampai ada cobaan-cobaan digigit oleh kalajeng. Baru Quran surat At-Taubah dibaca yang ke surat ayat 40 itu. Ketika Abu Bakar ketakutan betul, ya Rasulullah seandainya ya, mereka orang-orang kafir itu melihat kita melihat ke bawah itu, pasti akan melihat kaki kita akan kelihatan ya Rasulullah. Jadi bahasanya itu kalau bahasa kita itu hatinya Abu Bakar duk, wah duknya banget. Maka kemudian ya, di Quran surat At-Taubah ayat 40 ini mengatakan la tahzan, di tengah-tengah ayatnya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, Allah bersama kita. Langsung tenang di Abu Bakar. Ini kalau bukan orang beriman ini. Kalau yang ngomong Pak Sodirin, la tahzan innallaha ma'ana, jangan takut Pak Bahnan, Allah beserta kita. Orang yang ngomong enggak kita kaget, tapi yang ngomong Rasulullah, orang beriman langsung tenang hatinya. Karena beliau sudah berupaya semaksimal mungkin. Kemudian Allah kelabui mereka. Ya, ada burung merpati yang bertelur di sana di pintu gua, kemudian sarang laba-laba dan sebagainya. Itu siasat dari Allah Subhanahu wa taala. Makan Allah. Begitu. Itu cara kita bertawakal, itu mencontoh Rasul. Jadi Rasul itu memang betul-betul bertawakal itu bersungguh-sungguh dalam maksimal betul dalam menyelesaikan masalah itu maksimal. Jadi nggak asal-asalan. Kita kadang-kadang yang bukan Rasul langsung kalau Allah berkehendak akan terjadi, kalau Allah nggak berkehendak nggak akan terjadi, tapi nggak berbuat apa-apa. Begitu kira-kira.
Alam, silakan mungkin ada komentar-komentar yang mau disampaikan atau mungkin nggak ada pertanyaan. Alhamdulillah, langsung selesai. Masa silakan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabbnya dia bertawakal. Ya silakan. Berkaitan dengan tawakal ini ya berat kadang-kadang ya. Tadi ada kadang orang berusaha kan cari orang pintar kan. Ya. Jadi kebanyakan umat Islam kan banyak. Nah kemudian gimana kalau memang kita untuk menerima secara ikhlas? Ya. Nah itu yang kita rasakan. Ya. Tapi kita mungkin bagaimana caranya kita ini bisa cepat menerima. Cepat menerima. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Zalika inna zalika Allah yasir. Tiada suatu musibah pun yang menimpa di bumi ini, bahkan di dalam dirimu sendiri, kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz jauh sebelum kami mewujudkanmu. Yang demikian ini mudah bagi Allah. Quran surat Al-Hadid. Al-Hadid berapa? Al-Hadid itu surat yang ke-47 ya. Ya, 47. Cara merespon kita dalam masalah itu adalah Quran surat Al-Hadid ayat 22 23. Itu cara kita merespon mana? Bukan. Al-Hadid itu bukan 47. Berapa? Al-Hadid itu berapa? Maaf. Al-Hadid itu 50. Lupa ya. Berapa? Al-Hadid surat 57. Ya betul Pak. 57 ya? Ya, 57. Benar enggak? Nanti salah. Quran surat Al-Hadid ayat 22-23. Ini Pak harus salah. Pertama, begitu kita masalah, kita langsung ke sini. Tiada suatu musibah pun yang menimpa diri kita, atau menimpa di bumi ini, bahkan dalam diri kita, kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz jauh sebelum Allah menciptakan kita. Ini pertama. Ini keyakinan namanya. Maka percaya pada takdir itu dalam rukun iman itu terletak pada yang ujung di rukun yang terakhir. Apa ayat terakhir itu? Kenapa? Enggak semua orang itu sanggup menerima takdir ini. Paling tidak sudah menjadi takdir. Ya. Likaila ta'tau ala ma fataku wa la tafraku bima takum. Wallahu la yuhibbul mutalin fakhur. Supaya kamu enggak berduka terhadap apa yang luput darimu dan kamu enggak terlalu bangga terhadap apa yang kamu dapatkan. Allah enggak suka dengan orang-orang yang menyombongkan diri. Ya. Jadi pas kita ketimpa musibah, ya sedih wajar. Ketika kita kehilangan sesuatu yang kita sayang, wajar. Tapi supaya kita enggak terlalu berduka, lalu berlebih-lebihan melampaui batas dalam duka. Dan supaya kamu nggak terlalu bangga ketika kamu memperoleh sesuatu, biasa senang-senang wajar kita mendapat kebaikan. Tapi nggak kemudian kita euforia, mabuk kemenangan. Jadi ini kita jadikan sebagai tekanan. Ya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun itu, ya. Dan hanya kepada Rabb-nya dia bertawakal, termasuk kita menjadikan ini sebagai tuntunan dalam bertawakal. Begitu. Saya sambung kaitannya Silakan. Ya. Jadi saat COVID, Ya. Ini kan kita rasakan. Iya betul. Saya lihat kebanyakan orang takut berlebihan. Ya. Sampai kita mau ngantor aja istri, anak, saudara Ya. itu larang. Ya. Tapi ini saya jalankan, alhamdulillah. Jadi kembali ke tadi yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Iya. Tapi kadang-kadang kita ini karena terkecoh dengan apa ya? Pokoknya terlalu berlebihan menurut Iya. saya. Sehingga orang mau keluar dari rumah aja takut. Sampai ketakutan. Kadang-kadang masjid aja ditutup. Tapi alhamdulillah saya bisa. Tapi berdasarkan
berani ini. Nah, kadang-kadang bisa begitu. Iya. Ini kan sepanjang hidup kita jarang terjadi. Iya, baru kali itu. Kalau mau belajar jangan ke masjid, dalilnya itu. Cara kita merespon. Iya. Ini memang dia di sini, Pak. Dia tidak mengutamakan hukum Allah. Orang itu tidak mengutamakan hukum Allah. Ya, sampai kemudian ya, sampai menjadi penghalang baginya untuk menghadap kepada Allah. Meringan-ringankan dalil betul. Mencari solusi bagaimana supaya bisa dihalalkan sesuatu yang menambah nafsunya. Kalau masalah itu memang ada masalah sebelumnya, Pak. Kalau orang sudah pernah bohong sekali, bapak pernah bohong sama istri sekali saja, maka jangan harap nanti istri itu akan percaya sama kita walaupun kita belum berkata benar. Saya ulang lagi. Kalau kita pernah berbohong sekali saja sama istri kita, atau sebaliknya istri sama kita pernah berbohong sekali saja, jangan harap nanti istri kita akan percaya sama kita walaupun nanti kita berkata benar. Sehingga masalah itu tadi yang disebutkan Pak Farid itu kita nggak tahu benar apa enggak sih kira-kira gitu. Kok biasanya tukang ngaku sisanya itu kira-kira bahayanya itu. Ada masalah sebelumnya. Kalau seandainya memang orang itu nggak pernah bermasalah, nggak pernah ada kebohongan, apa yang dia katakan? Contoh Rasulullah itu seorang yang sidik kan, benar kan? Rasulullah itu berkata sidik benar, sehingga apa yang jadi kebijakan beliau itu semua pasti percaya, begitu kira-kira. Ini kita kadang ragu-ragu, apa yang tenan yang ora gitu loh, kok gak dihapusi meneh gitu. Ya, zamannya media sosial kan udah orang yang orang yang nggak berpengetahuan tentangnya juga dia udah ngomong. Wah bapaknya, bisa coba obatnya COVID itu ngulek jahe, macam-macam udah gitu. Sehingga mengabaikan dokter. Udah macam-macam dah. Memang kita maklumi kondisi semacam itu, tapi ya nggak usah terlalu berlebihan dah. Apalagi kadang-kadang udah dimasuki unsur-unsur segala macam. Ojo-ojo aneh, macam-macam dah pokoknya dah. Punya kepentingan-kepentingan. Sehingga sesuatu yang benar kadang-kadang orang udah nggak percaya lagi. Udah nggak usah pakai masker dah. Kalau Allah berkehendak terjadi, udah sampai begitu mengabaikan. Nggak taunya beneran aja gitu kan. Giliran kita pas kenceng-kenceng banget sampai sholat dijarang-jarangkan, dibuka karpetnya segala macam itu. Jebulannya berdoa sih misalnya itu loh. Jadi memang ada persoalan sebelumnya. Memang sifat sidik itu memang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Sidik itu harus benar. Itu kira-kira gambarannya begitu. Jadi ada masalah sebelumnya sehingga ketika ada masalah, ya yang menyampaikan masalah orang yang bermasalah. Muter-muter akar-akaran biasanya. Yang menyampaikan masalah orang bermasalah, ya jadi masalah. Payah Pak bahasanya ya, masalah-masalah. Tapi kalau orang yang menyampaikan orang yang nggak bermasalah, nggak jadi masalah menghadapi masalah itu. Biar jawab ya Pak. Masalah-masalah aja gitu. Begitu Pak. Jadi paham ya saya sampaikan ya. Jadi karena ada masalah sebelumnya. Memang pentingnya seorang pemimpin itu seorang yang sidik. Benar, sifat-sifat Rasulullah harus dimiliki. Fatonah, cerdas banget orangnya. Cerdas Rasulullah itu. Memang beliau nggak bisa baca tulis tapi cerdas, bukan berarti bodoh, cerdas dia. Tanggap banget. Dalam Islam itu sudah ajarannya tentang apa? Tentang tauhid itu sudah ada ajarannya. Suatu yang wabah itu diisolasi orang itu. Yang di kampung ini nggak boleh keluar, yang di luar nggak boleh masuk. Begitu itu aturannya. Begitu. Nah itu di dalam itu dijadikan sebagai alat kepentingan orang, bisa jadi ojo belum masjid kan itu aja. Jadi memang kita nggak tahu tentang itu. Masalah itu kita nggak tahu, sebenarnya nggak tahu. Ya, tapi ya tetaplah kita hukum Allah tetap diutamakan. Ini di masjid dijarang-jarangkan, ke pasar nggak dilarang. Apa alasannya? Di pasar itu kan penting. Kalau seandainya nggak ada jadi perekonomian masjid kan mati. Nah itu dalil itu dia tidak apa? Dalil bukan dalil. Ya. Gitu. Jadi di pasar mah tetap berkerumun. Kalau di sini nggak boleh. Nah itu. Makin nggak percaya kita kan gitu. Allah. Masih ada cerita lagi. Mengenai pemimpin yang sidik itu memang menarik Pak Ustaz. Iya. Kita mencari contoh seperti Rasulullah itu sekarang mungkin tidak ada. Yang berdekatin mungkin ada. Iya. Cuma masalahnya pemimpin itu kan punya pembantu.
pemimpin itu kita udah cari yang terbaik, ternyata yang menyimpangkan pembantu-pembantunya ini. Iya. Nah itu yang jadi masalah sekarang ini. Kita dapat banyak itu, kita dapat sebenarnya orangnya sangat baik sekali gitu. Cuman begitu kebijakan itu turun ke bawah, yaitu sebenarnya kebijakan pembantunya yang disimpangkan. Sebenarnya kebijakan pemimpin itu sebenarnya A, cuma implementasi daripada pembantunya itu B. Akibatnya masyarakat merasakan dampaknya yang tidak baik. Padahal sebenarnya yang disalahkan pemimpinnya itu. Padahal sebenarnya pemimpin itu sudah amanah sekali. Saya rasa itu fenomena sekarang. Itulah makanya satu kebaikan yang tidak terorganisir, kebaikan yang tidak terorganisir itu akan bisa dikalahkan dengan keburukan yang terorganisir. Ya. Jadi kebaikan yang tidak terorganisasi, kebenaran yang tidak terorganisasi itu akan bisa dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisasi. Secerdas apapun seorang pemimpin, sehebat apapun seorang pemimpin, ya, kalau di sekitar organisasinya nggak baik, maka lemah. Jadi kalau bahasa pemimpin itu saya sering gambarkan begini Pak. Nah, yang baik itu begini Pak. Bukan begini, mohon maaf. Karena mungkin terjadi begini. Jadi pokok di bawahnya. Jadi pemimpin ini kan cermin buat masyarakatnya. Kalau masyarakatnya sudah baik, jadi yang kuat di bawahnya. Siapa yang jadi pemimpin? Lah buat tukang angkor lah sekali jadi pemimpin. Ya. Lah buat orang ini. Kenapa? Dia di bawahnya kuat. Lah buat sehebat apapun lah pemimpin ini, orang gendut gagah, pintar ini atau gambaran gitu. Di bawahnya ya ambruk dia. Paham kan bahasanya kira-kira? Jadi dibangun dari sini Pak. Optimis saja kita bertawakal aja. Kayaknya sulit untuk, nggak usah berpikir kayak itu. Pokoknya tugas kita bekerja membangun piramida ini. Bangun di tengah, mengadakan penetrasi namanya. Terobosan-terobosan, memberikan pemahaman-pemahaman. Nanti akan muncul, Allah akan sesuai dengan dalil-dalilnya. Kepemimpinan itu hadis dari Huzaifah bin Yaman. Pertama dipimpin oleh para nabi, dan itu sudah berlalu. Kemudian yang kedua khilafatun ala minhajin nubuwah, dan itu sudah berlalu. Kemudian para nabi, kemudian khulafa rasyidin ya. Kemudian khilafatun ala minhajin nubuwah. Kemudian mulkan abon. Ya. Raja-raja yang menggigit, ada yang zalim, ada yang berpihak pada rakyat waktu itu, sudah berlalu juga dengan runtuhnya Turki Utsmani. Kemudian mulkan Jabariyah itu sekarang ini. Mulkan Jabariyah, raja-raja yang diktator sekarang. Nah kemudian yang terakhir nanti Rasul janjikan itu akan kembali kepada khilafatun ala minhajun nubuwah, akan kembali lagi kepada khilafah kenabian. Masa pada ucapan Rasul kita nggak percaya? Maka jangan pesimis Pak. Baik kita bertemu dengan zaman itu atau nggak bertemu dengan zaman itu nggak masalah bagi kita. Yang penting kita adalah bagian daripada orang-orang yang membangun yang dijanjikan tadi. Begitu. Kalau seandainya kita bertemu dengan zaman yang dijanjikan Rasul tadi, itu adalah bonus dari Allah ketika kita di dunia. Andaikan enggak, kita adalah bagian orang-orang yang perjuangkan ini. Merayap saja kita dengan tarbiyah semacam itu, paham. Sebab payah kita memberikan, yang ngajak-ngajak orang yang nggak payah memang. Dengan pemahaman ini otomatis dia akan tergiring di sana. Saya nggak mengarahkan bapak ibu sekalian pilih partai ini, enggak begitu. Kasih pemahaman, otomatis dia nanti akan dia berpikir begitu, dia akan menuju ke sana. Ternyata pemimpin yang baiklah sayyidul qaum ala ghadimuhum. Pemimpin itulah pelayan buat masyarakatnya. Pemimpin itu adalah pelayan buat masyarakatnya. Sekarang ini masih ada pola pikir yang kalau jadi pelayan itu hina. Iya. Kalau jadi pelayan itu hina. Kalau seandainya jadi pelayan itu hina, siapa orang paling hina di dunia ini, Pak? Kalau seandainya jadi pelayan itu jadi orang yang hina, siapa yang paling hina di dunia ini? Ibu kita paling hina itu. Karena beliau melayani kita sejak kita lahir sampai
Ketika kita beliau yang bersihkan, itu kan melayani kita. Kalau seandainya jadi pelayan itu jadi orang paling hina, berarti beliau lah orang yang paling hina. Terus siapa lagi kalau jadi pelayan itu hina? Siapa lagi yang paling hina? Allah paling hina. Iya, karena Allah melayani kita, nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk. Sayyidul qaum ala wadimun. Pemimpin itu pelayan itu nggak hina, pelayan itu mulia. Allah maha mulia. Ibu kita orang yang mulia. Begitu cara berpikir. Nah, itu. Jadi orang yang siddiq, orang yang benar berpikirnya kayak gitu. Ketika jadi pemimpin itu memang dia siap untuk jadi pelayan, bukan minta dilayani. Sampai buka pintu mobil aja minta dibukakan. Begitu kabarnya. Oh, kalau ngomong masalah pemimpin panjang banget. Kembali, kita perlu optimis, jangan pesimis. Allah dan Rasulnya janjikan. Walladzi arsala rasulahu bil huda wal dinil. Allah janjikan itu. Gitu. Termasuk hadis Rasul. Begitu, Pak. Sedikit lagi kita. Silakan, Pak. Ini dengan tawakal ini. Silakan. Tadi dikatakan segala sesuatu itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Mahfuz. Tetapi kita tentu tidak mau diam aja gitu. Betul. Yang paling penting itu ikhtiarnya itu. Iya. Jadi kan walaupun sudah tertulis, tapi nggak ada manusia yang tahu. Nah kalau sudah tahu ya baru kita diam Betul. aja karena nggak bisa berubah lagi kan. Iya. Nah ini bagaimana? Ini yang bisa dilihat. Kayaknya kalau kita meyakini yang udah tertulis akhirnya nggak udah jadi diam aja. Diam aja. Ya. Tapi padahal kita nggak tahu itu yang sudah tertulis itu seperti apa. Jadi yang perlu pol-polan itu adalah ikhtiar dan keberpihakan kita kepada yang kita percaya itu. Nah kalau sampai misalnya kita diam aja, udah tahu keadaannya, ada data-data sedang keadaannya apa gitu, penting atau apa, ada, kita kan bisa berpikir gitu. Kok harus seperti itu misalnya, kita sudah nggak butuh. Nah supaya orang ini simpati kepada dia gitu, dia kasih yang seolah-olah akan menyenangkan gitu. Iya. Nah ini tapi kita ini udah menyaring pikiran kita dan otak kita menyaring bahwa itu sebenarnya bukan itu, tujuannya bukan itu. Nah itu. Nah ini ikhtiarnya ini tadi yang harus ditekankan benar ini. Kita itu berpihak kemana, kepada kebenaran atau kepada contoh-contoh yang sebenarnya bukan yang sebenarnya. Iya. Baik. Terima kasih, Pak. Memang salah dalam memahami tentang apa tadi tawakal itu bahaya betul. Sehingga orang bohong saja. Kan Allah sudah janjikan kemenangan. Kan sudah tertulis dalam ini ayatnya. Sehingga dia nggak berbuat sesuatu. Nah, takdir itu kita ketahui setelah itu terjadi. Ini yang begitu. Jadi takdir itu, ketetapan itu kita ketahui setelah terjadi. Maka tugas kita, kewajiban kita, bahasa kita, kewajiban kita menjemput takdir baik. Sesuatu yang kita belum tahu itu kita jemput takdir baik. Jadi menjemput atau berusaha mendapatkan takdir baik. Jadi tugas kita, ya, kewajiban kita adalah menjemput takdir baik dengan semaksimal mungkin. Andaikan kemudian Allah memutuskan perkara nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, inilah takdir dari Allah. Gitu. Jangan pernah kemudian menyesalkan apa? Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amal hambanya. Jadi Rasul sendiri itu sudah dikasih tanda-tanda sebenarnya pada perang Khandaq, itu kan, ketika beliau perang Khandaq itu juga sebuah contoh perang Ahzab itu, perang Khandaq itu contoh tawakalnya Rasulullah SAW dikumpulkan. Pertama, ya gimana siasat kita ini? Ahzab loh, sekutu loh mereka itu. Berapa puluhan ribu pasukan itu untuk mengganyang Madinah yang cuma berapa? Sekitar 3.000 ya. 3.000 pasukan itu pun masih kita orang munafik di dalamnya. Habis ludes itu. Salman Al-Farisi, saya punya usulan ya Rasulullah. Gimana kalau kita bikin parit? Nah, parit ini, singkat cerita, ini tawakalnya Rasulullah ini. Parit itu berapa panjangnya Pak? Parit itu panjangnya 6 kilo Pak. Dari cuma ada waktu 27 hari itu bikin parit itu coba. Dari sini sampai mana itu kira-kira? Caranya Rasulullah rupanya dibagi-bagi Pak. Gotong royong itu jangan kerja bareng-bareng gitu Pak. 1, 2, 3, 4, 5 jatahnya sekian meter. Parit itu panjangnya 6 kilo tadi itu. Kemudian
lebarnya itu sampai kuda itu melompat nggak bisa. Jadi sekitar lebar mungkin 6 sampai 8 meter lah. Dalamnya itu supaya kalau orang jatuh dalam nggak bisa naik gitu. Berapa itu kira-kira? Bisa 4 meteran kira-kira. Cara kerjanya beliau bagi. Ini usaha tawakal yang sungguh-sungguh tadi. Padahal bisa saja ya Allah hancurkan saja si orang-orang azab. Enggak begitu. Gali dibagi Pak. Jangan kerjasama kalau bareng-bareng itu nanti malah gak rangkul-rangkul. Pak Haji Badran, Pak Saudari, Pak Firman, ini bagian ini sekian meter, selesai itu. Untuk gali parit satu kelompok itu 10 meter, selesai itu. Kalau bareng-bareng ngumpul malah gak bisa itu malah gitu. Itu siasatnya begitu. Malah ngobrol malah gitu kan gitu. Itu gambarannya begitu. Dan Allah kemudian kasih kemenangan dengan begitu kira. Jadi sudah maksimal betul Pak. Dari mulai susun strateginya dari itu sampai bekerjanya betul itu memang betul-betul maksimal. Begitu Pak Haji. Jadi menjemput takdir baik. Baru kita berdoa ya Allah gitu. Jangan langsung berdoa tapi dia enggak begitu. Kalau kita ngomongkan masalah perang Batam ini perang paling luar biasa saja. Dalam kondisi paceklik itu, miskin betapa kelaparan sampai terjadi banyak kemujizatan di sana. Jabir, sahabat Rasulullah, kasihan banget lihat Rasulullah itu sudah kelaparan banget. Ya Rasulullah, istriku masak kambing ini satu ekor kambing masak. Ayo kita makan. Tapi jangan banyak-banyak. Malah Rasulullah beri, "Woi semua sahabat-sahabat semua, ayo kita Jabir masak kambing kita makan di sana." Bingung si Jabir ini. Padahal datang ke Rasulullah malah ngajak semua gitu. Gimana kira-kira ini? Tapi dia punya keyakinan nggak mungkin lah Rasulullah itu pasti yang Jabir suruh istrimu jangan buka itu tutupnya. Panggil Pak Haji Firman sini makan kenyang. Wah, Pak Saudara begitu Pak bahasa kita kira-kira. Sampai berapa ribuan orang itu makan kenyang belum habis juga itu. Tapi bukan doi ini bisa itu Pak bukan apa namanya itu? Ya. Jadi terus berasnya nggak jadi gabahnya jadi bukan begitu maksudnya ya. Jadi itu kemujizatan ya. Dan itu nggak bisa diulang lagi sekarang nggak bisa itu bisa diulang mujizat namanya. Itu sampai terjadi begitu. Yang upaya pelajarannya upaya dari perang Khandaq ini contoh Rasulullah dalam mencontohkan tawakal itu sungguh. Dalam keadaan lapar itu betul-betul lapar itu Rasulullah juga kelaparan. Nah ini begitu insyaallah lagi. Jadi tugas kita menjemput takdir baik. Allah alam, salah itu mungkin ya. Cukup ya lagi ya, salah. Jadi mungkin ya, bab tawakal yang perlu kita pahami. Sekali lagi saya katakan bahwa tawakal ini bukan hanya sekedar akhlak, tapi juga merupakan akidah. Ya. Allah alam, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.